ketika kita berjalan, ketika kita berkuliah, kita bekerja, kita makan, semuanya itu untuk Tuhan, sampai sedetail itu loh. Musim
kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami Bapa. Sebab ketika kami tidak dapat pertolongan dari dunia Tuhan, tidak ada yang dapat kami harapkan Bapa. Hanya Kau satu-satunya Tuhan. Hanya Kau satu-satunya yang selalu ada, yang selalu setia membimbing kami Tuhan. Bahkan ketika saudara kami, mungkin orang tua kami, teman-teman kami meninggalkan kami, ada Tuhan yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Sebesar apapun badai yang kami hadapi, Kau selalu setia Tuhan. Kami sadari Bapa, kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu ajari kami senantiasa Tuhan, agar kami setia seperti Engkau telah terlebih dahulu setia kepada kami Bapa. Pakai hidup kami Tuhan, selagi kami masih muda, kami mau jadi berkat, kami mau jadi saksi-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Bapa. Kami menggunakan masa muda kami Tuhan, memuliakan nama Tuhan, ikut dalam pekerjaan tangan Tuhan Bapa yang baik. Kami mau melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Tuhan. Ampuni segala kekurangan kami, namun di balik itu terimalah setiap Tuhan pujian penyembahan kami. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Ajari kami lebih lagi bersungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Bapa. Pakai lebih lagi, urapi lebih lagi Bapa yang baik. Jadikan saksi-Mu, jadikan alam-Mu Tuhan, memberkati setiap orang di sekitar mereka Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa yang baik. Pakai hamba-Mu Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu. Hamba-Mu bukan apa-apa Tuhan, tanpa pertolongan yang daripada-Mu. Biarlah apapun yang hamba sampaikan malam hari ini semuanya dalam perkataan Tuhan, isi hati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Urapi juga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Bapa. Berikan kami tanah hati yang baik, tanah hati yang subur Tuhan, sehingga firman yang ditaburkan dapat bertumbuh berbuah dalam hati kami. Kami juga berdoa Tuhan, ada si jahat yang berusaha mencuri benih itu Tuhan, malam hari ini kami usir, kami tolong patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya firman itu terus berada dalam hati kami, bertumbuh menuntun hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami bersatu hati dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk, pemuda yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan. Siapa merasakan hadirat Tuhan, mulai lambaikan tangannya dong. Haleluya. Ada sukacita, amin. Haleluya. Kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama belajar. Bukan karena kuat dan gagah saya, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Mari kita sama-sama menggali isi firman Tuhan. Mari kita buka, langsung saja mari kita buka ayat firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Pengkhotbah 12 ayat yang pertama. Pengkhotbah 12 ayat yang pertama. Jika sudah dapat katakan amin. Jika belum dapat katakan aman. Haleluya. Sudah dapat semua, amin. Haleluya. Kita baca Pengkhotbah 12 ayat yang pertama. Kemudian sama-sama kita baca ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca yang pertama. 1, 2, 3 ya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ayat yang ke-8. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Sekali lagi saya baca. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ayat yang ke-8. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Haleluya. Malam hari ini saya mengambil tema untuk anak-anak muda, yaitu masa mudaku tidak sia-sia di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. So masa muda kita tidak akan sia-sia ketika kita berada di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Sudah dikasih Tuhan, di masa-masa menjelang ini, bisa dikatakan di masa-masa akhir zaman ini, banyak sekali pemuda yang menghabiskan kehidupannya
emosi, tenaga terkuras. Itulah sia-sia. Nah, kenapa anak muda bisa menghabiskan hidupnya secara sia-sia? Kenapa yang saya katakan tadi? Karena dia tidak tahu apa tujuan hidupnya. Banyak anak muda karena dia tidak tahu tujuan hidupnya apa, dia nggak tahu aku hidup sebenarnya untuk apa sih. Jadi dia hidup secara sembrono, asal-asalan, nggak ada aturan. Kita mungkin sering dengar bagaimana anak-anak muda sekarang begitu parah, seks bebas di mana-mana, obat-obatan terlarang di mana-mana. Bagaimana mereka perkataannya yang brutal. Kalau kebun binatang itu keluarlah semua, nggak ada lagi yang enggak. Semua perkataan-perkataan buruk terucap dari mulut mereka. Bagaimana sikap mereka, tutur kata mereka, nggak peduli lagi mau ngomong sama orang tua, mau ngomong sama anak-anak, mau ngomong sama dosen, mau apa, semuanya tidak teratur. Karena apa? Mereka nggak tahu tujuan hidup mereka. Mereka nggak punya aturan yang mereka pegang. Nah, oleh sebab itu apa sih sebenarnya tujuan hidup kita? Nanti kita akan bahas bersama-sama dalam ayat ini. Nah, mari kita bahas dulu ayat yang pertama. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kenapa sih pengkhotbah bilang sama anak muda? Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Kenapa nggak dibilang sama yang tua? Ingatlah penciptamu pada masa tuamu. Kenapa sih sama anak muda? Nah, pengkhotbah juga tahu. Pengkhotbah pernah muda. Dia tahu di masa muda adalah masa-masa di mana orang mencari jati diri. Masa muda adalah masa di mana orang ingin tahu segalanya. Itu gimana sih? Ada dengar kabar kayak gini, mau tahu, semua mau tahu, semua mau dia bisa. Ingin menguasai segala hal. Aku tuh sebenarnya jati diriku gimana sih? Sebenarnya style aku gimana sih? Memikirkan segala hal, mulai dari pendidikan, mulai dari bahasa, pergaulan. Itulah anak muda. Masa muda adalah masa yang gak bisa dilarang-larang. Anak muda tuh kalau dilarang makin jadi. Makanya kalau ada waktu SMA bahkan sampai kuliah, tapi jangan ditiru ya. Sering anak muda nyelepehin kan, peraturan ada dibuat untuk apa? Untuk dilarang-larang. Nah, itu anak muda. Lalu kan itulah sebabnya mengapa pengkhotbah berkata, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Nah, saya baca di versi Alkitab BBA atau Bible in Basic English berkata seperti ini. Let your mind be turned to your Maker in the days of your strength. Let your mind be turned to your Maker. Apa artinya? Biarlah pikiranmu berbalik kepada penciptamu di masa engkau masih muda. Kalau di bahasa Indonesia kan dikatakan hanya ingatlah akan penciptamu. Nah, lebih dalam dikatakan di versi ini, berbaliklah. Biarlah pikiran kita berbalik sama Tuhan. Supaya apa? Ketika pikiran kita ini baik, maka baiklah perbuatan kita, baiklah pandangan kita. Oleh sebab itu dikatakan, biarlah pikiranmu berbalik kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu yang paling tepat untuk membentuk karakter seseorang, untuk membentuk mindset seseorang adalah ketika dia masih muda. Kalau udah tua udah sulit sekali, bahkan udah jadi tabiat. Pernah nggak kalian bilangin sama opung atau siapa yang udah jauh lebih tua, makanya opung gak kayak gini, dia mau dengar nggak? Enggak, karena sudah tabiat, mindsetnya udah nggak bisa berubah. Oleh sebab itu dikatakan kepada anak muda, hai anak muda, biarlah pikiranmu berbalik kepada Tuhan. Karena di masa muda inilah waktu kita bisa berbalik, waktu kita bisa menyadari masih banyak waktu, tenaga kita masih banyak, pikiran kita masih kuat untuk berpikir. Kalau orang tua, kalau manula, sekiranya aja pikirannya udah pusing kepalanya. Apa itu katanya. Tapi berbeda dengan anak muda. Nah, coba kita lihat di ayat Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Nasihat bagi pemuda-pemudi. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Nah, Pengkhotbah juga tahu waktu anak muda disuruh bersukarialah. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi garis bawahi. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pengkhotbah pernah muda, dia tahu, dia nggak suka dilarang-larang. Makanya dia bilang,
hari, pulang kuliah, pulang kerja. Nah, roh kita berbicara, dong doa. Tapi pikiran kita, karena pikiran kita belum terbalik, mindset kita belum benar, capek, mending tidur aja. Daripada doanya nyanyi lagi, suaraku udah serak, aku udah ngantuk. Nah, dikatakan roh penurut, ya udah rohnya nurut. Kenapa? Daging lemah. Mindset kita belum berubah, belum berbalik kepada Tuhan. Mindset kita masih capek. Mindset kita bilang, sia-sia udahlah, berdoa gak berdoa sama aja. Anak muda sangat sulit kalau disuruh berdoa. Dulu saya waktu masih SMP, masih SMA, paling payah disuruh doa. Nah, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke dalam pengadilan. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan, ingat. Misalkan ketika kita makan aja, kita harus ingat sama Tuhan. Kita melayani, kita pergi ke sekolah, kita bekerja, kita harus ingat sama Tuhan. Sebegitu pentingnya lah bagaimana kita mengingat Tuhan, bagaimana kita mengingat Allah kita dalam kehidupan kita. Sebab di masa muda pikiran kita liar, gak ada batasnya. Pada saat masa kapan orang sering jatuh dalam masa pornografi, pada masa punya pergaulan bebas, di masa mana? Di masa muda. Orang sering jatuh di mana? Di masa muda. Memang ada dia yang bertua berjatuh, tapi sebagian besar waktu dia muda. Kenapa? Karena keingin tahuannya, karena mau coba-coba. Aja kawannya bilang, kayak lo kesana lo. Iya, kalau kamu ikut, nggak gaul lah, nggak usah kawan sama ini lah. Kalau nggak ikut, ini coba-coba ini enak loh. Nanti kalau kau makan ini kamu apply. Terus janganlah, aku nggak mau, nggak boleh loh. Nggak gaul. Gitu aja udah lemah, gitu aja udah takut nggak punya teman, takut dibilang so suci, takut dibilang rohani. Kenapa? Karena mindsetnya belum berubah. Oleh sebab itu kembali ditekankan, ingatlah akan penciptamu, biarlah pikiranmu berbalik kepada siapa? Berbalik kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita harus kontrol pikiran kita, berbalik kepada Tuhan. Tuhan adalah yang utama dan yang terutama. Mari kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Saya baca begini firman Tuhan, Ibrani 12 ayat kedua sampai ketiga. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Lihat di kalimat pertama, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kembali seperti yang saya katakan tadi, apapun yang kita lakukan, pandangan kita yang kepada Yesus, sehingga benarlah pikiran kita, benarlah perbuatan kita. Sekarang siapa yang kita pandang selama ini? Siapa yang kita pandang? Kalau kita pandang dunia, maka buruklah perbuatan kita, buruklah mindset kita. Oleh sebab itu, kalau orang pandangannya Tuhan Yesus, pasti perbuatannya benar. Pasti pikirannya benar. Yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia. Dikatakan kembali, ingat selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, permasalahan lain di ketika muda adalah kita sering lemah, gampang putus asa, gampang insecure, gampang dijatuhkan, gampang dihasut. Nah, itu anak muda. Anak muda paling gampang diadu domba. Oleh sebab itu pandang Tuhan, amin, haleluya. Nah, mengingat di sini bukan hanya cuma mengingat, bukan cuma Tuhan dibilang mindsetnya berbalik kepada Tuhan, cuma mengingat. Oh, berarti gini aja, aku ingat Tuhan lah. Pada dasarnya semua orang ingat Tuhan Yesus. Tapi yang dimaksud di sini adalah mengingat disertai tindakan, melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Seperti Tuhan kan
Tuhan. Kalian bisa nggak suka sama orang yang kalian nggak pernah jumpa sekalipun? Maksudnya nggak pernah lihat. Beda loh yang ngefans sama Korea itu beda ya. Maksudnya mencintai seseorang, ingin menjadikan dia pasangan hidup atau ingin bersahabat. Kalian nggak pernah lihat dia kan? Iya, aku jatuh cinta lah sama dia. Pernah nggak gitu? Nggak mungkin. Orang akan timbul kasih, orang akan timbul rasa cinta ketika sering bertemu. Demikian juga di hubungan kita kepada Tuhan. Gimana kita mau cinta sama Tuhan? Kita jarang ketemu Tuhan. Kita jarang berbicara sama Tuhan. Surat cintanya aja nggak pernah kita baca. Kita cuma tahu dari orang lain. Pernah nggak kalian kalau sebagai wanita ya, saya nggak percaya kalau dibilang gini, siapa suka lo samamu seperti itu. Pasti nggak percaya kan? Karena hanya tahu dari orang lain. Kita pun demikian. Kita tahu dari khotbah, kita tahu Tuhan sayang sama kita. Dari orang tua, dari teman-teman yang selalu nasihati, Tuhan sayang lo samamu. Nah, kalau kita nggak ketemu sendiri, nggak alamin sendiri, nggak jumpa sendiri, beda. Oleh sebab itu, harus sering ketemu Tuhan. Nah, bagaimana kita supaya sering ketemu sama Tuhan? Kembali lagi, harus berdoa, menyembah Tuhan, ambil waktu khusus sama Tuhan, ketemu, bicara dari hati ke hati, ketemu sama Tuhan. Nah, mari kita saya akan bacakan versi lain dari ayat pengkhotbah tadi, pengkhotbah 12 ayat yang pertama, versi Easy English. Begini bunyinya. While you are young, you should worship God. While you are young, you should worship God. Maaf ya kalau berpasir-pasir bahasa Inggrisnya. Nah, apa artinya? While you are young, ketika engkau muda, you should worship God. Kamu harus menyembah Tuhan. Hati-hati lagi katakan, ketika kamu muda, kamu harus sembah Tuhan. Itulah tujuan hidup anak-anak muda. Ketika kita tahu hidup kita ini untuk menyembah Tuhan, maka apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Ketika kita berjalan, ketika kita berkuliah, kita bekerja, kita makan, semuanya itu untuk Tuhan. Sampai sedetail itu loh, untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Pikiranmu, waktumu, semuanya untuk Tuhan. Menyembah Tuhan. Nah, ketika engkau muda, haruslah engkau menyembah Tuhan. Mari kita buka dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23. Yohanes 4 ayat yang ke-23, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Nah, tujuan hidup kita ada di dunia ini bukan untuk jadi kaya, bukan untuk apa lagi? Yang utama adalah untuk menjadi penyembah Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Itu yang terutama, harus, wajib, gak bisa setengah-setengah. Nah, dikatakan Tuhan menghendaki penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Bukan tata cara penyembahannya yang benar, tapi pribadi penyembahnya harus benar. Bagaimana kita bilang kita menyembah dalam roh kebenaran, tapi hidup kita aut-autan? Di luar sana kita jadi preman. Mungkin orang kira kita di sini suci kudus tak bercela, seperti itu ya kan? Kalau pelayan sering dibilang gitu, kau suci kudus tak bercela. Padahal pelayan pun banyak yang kurangnya. Nah, tapi sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Hidup kita memang benar, melakukan perintah Tuhan. Jangan di sini kita menyembah, memuji Tuhan, tapi di luar sana kita nyuri. Tapi di luar sana kita hidupnya nggak beraturan. Di luar sana kita yang selalu bilang mohon maaf. Di sana kita yang bilang anjay. Pencitraan Tuhan dalam hidup kita juga nampak dari perkataan kita. Bagaimana hidup kita benar? Kan Tuhan bingung. Baru tadi dia bilang anjay. Sekarang
penyembahan dalam roh dan kebenaran, dan pribadi yang benar, berkenan. Nah, pribadi yang benar adalah di sini kan pribadi yang berkenan kepada Allah. Kembali lagi seperti yang minggu lalu, Ibrani 11 ayat yang ke-6, bahwa tidak seorang pun Gak tahu kan kalau yang bilang salah atau enggak. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Mari sama-sama kita baca. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kamu melayani di sini sehebat apapun orang mau kamu buat nangis sampai sujud sampai jungkir balik. Kamu mau berkorban sebagus apapun, kalau kamu melakukannya tanpa iman kepada Tuhan, kamu gak berkenan sama Tuhan. Firman Tuhan yang bilang, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman gak ada. Kamu mau baik, kamu mau menyumbang ke gereja 1 miliar, 1 triliun, kamu mau kasih makan seluruh anak-anak panti yang ada di dunia ini. Ketika kamu lakukan tanpa iman, kamu gak berkenan. Saya gak berkenan. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan ini tanpa iman, saya gak berkenan di mata Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus punya iman. Nah, bagaimana kita beriman kepada Tuhan kalau dikatakan tadi mindset kita belum berbalik kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa beriman kalau di masa muda kita ini, pikiran kita ini belum tertuju sama Tuhan, masih tertuju pada hal-hal duniawi, masih tertuju pada kekayaan, masih prioritasnya cita-cita, masih prioritasnya apalagi pekerjaan. Mencari pekerjaan, berkarya itu tidak salah. Yang sering salah adalah kita salah prioritas. Seringkali kita tinggalkan Tuhan cuma karena pekerjaan, cuma karena deadline, cuma karena tugas, cuma karena studi. Seringkali kita tinggalkan Tuhan karena itu. Justru memang Tuhan bilang di dunia ini kita harus jadi saksi, jadi berkat, berkarya, harus jadi orang pintar. Tapi tetap yang prioritas, yang utama adalah Tuhan. Apapun yang kita lakukan harus disertai iman. Iman hanya dapat bertumbuh, iman itu ada ketika kita dewasa di dalam Tuhan. Iman itu bisa bertumbuh, iman itu bisa timbul kalau kita dewasa dalam Tuhan. Setiap hari kita dengar firman, tapi kalau kita nggak dewasa dalam Tuhan, iman itu nggak tumbuh. Apa maksudnya dewasa di dalam Tuhan? Yaitu kita bisa melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan. Bagaimana dengan kedewasaan dalam Tuhan kita mampu mengerti apa sih maunya Tuhan, kita bisa jalankan apa maunya Tuhan. Itu dewasa dalam Tuhan. Kenapa sih harus dewasa dalam Tuhan? Kenapa sih iman itu harus timbul? Ketika kita dewasa dalam Tuhan, iman itu timbul, bertumbuh dan menjadi kuat. Kalau kita nggak dewasa, kita tuh nggak sanggup. Karena seringkali keinginan hati kita, keinginan kita tuh beda sama keinginan Tuhan. Gak logis sama pikiran manusia.
Haleluya. Mau mengampuni, amin. Memberi bagi pekerjaan tangan Tuhan, amin. Haleluya. Nah, ada beberapa contoh iman yang bisa kita tiru, yaitu siapa ya? Yaitu Abraham. Abraham punya iman yang kuat. Abraham dewasa dalam Tuhan. Secara logika manusia gimana sih? Tuhan bilang, aku akan memberkati. Tuhan kasih dia anak bernama Ishak. Terus Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau lewat anak ini. Baru Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau dengan anak ini. Udah Tuhan minta lagi, minta anak itu persembahkan sama aku. Kalau dia nggak dewasa, dia pasti nggak kasih. Gimana sih Tuhan? Tapi Tuhan bilang, Tuhan mau berkati aku melalui Ishak. Sekarang kok Tuhan suruh persembahkan, Tuhan nggak mau berkati aku. Oleh sebab itu kembali dia yang pertama tadi, mindset harus berbalik kepada Tuhan. Seringkali kita salah pandang. Kita pandang janji Tuhan bukan Tuhan kan? Ngerti? Kita tuh cuma berpegang janji Tuhan ini loh. Kalau kita di posisi Abraham, kita pandang janji Tuhan tadi. Oke, janji Tuhan akan memberkati aku melalui anak ini. Nah, kita cuma pandang janji Tuhan kalau Tuhan akan memberkati dari anak ini. Nah, ketika Tuhan suruh, gak mau kita. Apa sih Tuhan? Tapi Tuhan bilang ini untuk berkati aku. Kalau Tuhan minta, tapi Abraham beda. Dia tidak memandang janji Tuhan. Dia memandang Tuhan. Kalau Tuhan bilang gitu ya gitu. Enggak pun dari anak itu aku bisa diberkati. Dari manapun aku bisa diberkati. Itulah pandangan orang yang tertuju fokus pada Tuhan. Oleh sebab itu ditegaskan lagi, pandangan kita berbaliklah kepada Tuhan. Ketika Tuhan yang menjadi fokus utama kita, apapun bisa kita kasih sama Tuhan. Karena kita tahu Tuhan gak mungkin membiarkan kita. Nah, contoh lain adalah Daud. Daud berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Daud hidup bergaul dengan Tuhan. Daud dekat dengan Tuhan. Berapa kali dikatakan di Alkitab Daud menemui Allahnya? 7 kali sehari aku menemui Allahku, kata Daud. 7 kali sehari loh Daud ketemu sama Tuhan. 7 kali sehari Daud menyembah memuji nama Tuhan. Tapi sering kali kita terbalik. 7 hari sekali kita ketemu sama Tuhan. Cuma hari Minggu. Gawat. Terus bagaimana kita mendekat dan berkenan kepada Tuhan? Kalau datangnya cuma hari Minggu, cuma 7, yang seharusnya 7 kali sehari jadi 7 kali sekali. Tambah yud, lumayan lah ya kan. Tambah doa keluar 3 kali, masih 3 kali, gak sampai sekali sehari. Oleh sebab itu, mari dekat dengan Tuhan, amin. Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Ketemu Tuhan. Pikiran kita kembali lagi kepada Tuhan. Saya kan terus bilang itu supaya kita ingat. Pikiran tuh harus untuk Tuhan. Fokusnya tuh untuk Tuhan. Nah, orang yang beriman tadi, yang dewasa dalam Tuhan, seperti Abraham, seperti Daud. Kalau untuk pelayanan tuh gak perlu dipaksa-paksa. Kalau kita jangankan dulu kita jadi Abraham. Karena kita diminta waktu kita aja kita gak terima. Isi muka loh, ini lagi, lalap ke gereja, lalap doa. Kenapa? Karena kita belum pandangan kita tuh belum Tuhan yang utama. Makanya kita ketika disuruh pelayanan, disuruh ini susah, jangan dulu kasih duit, kasih waktu, suruh datang doa, kadang kita susah. Saya aja kadang mengalami seperti itu. Padahal di gereja tinggal. Tapi firman ini memang bukan cuman firman ini memang benar, firman ini dikatakan pedang bermata 2. Saya juga sering ditusuk sama firman ini, ya. Seringkali mengaku beriman, tapi tindakan kita jauh daripada itu. Seringkali kita mengaku beriman kepada Tuhan, mengaku mencintai Tuhan, tapi dari kehidupan kita tidak nampak memprioritaskan Tuhan. Gak kelihatan. Kalau disuruh pilih pekerjaan, ada Tuhan, pekerjaan dong. Nah, kalau
beli cita-cita atau Tuhan cita-cita dong, nantilah masih muda, pikiran anak muda. Tapi pengkhotbah berkata, Tuhan yang utama, Tuhan yang berotoritas. Mari kita lihat pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Masih di pengkhotbah 12 dari ayat ke-12, ayat yang terakhir. Tenang, gak lama, gak lama. Pengkhotbah 12 ayat ke-12 sampai 14 begini bunyi firman Tuhan. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tidak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Apa artinya ayat ke-12 ini? Tuhan pengkhotbah kok bilang, lagi pula anakku waspadalah, membuat banyak buku tidak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Artinya mengejar karir, berkarya, menciptakan sesuatu nggak ada habisnya. Kita buat
Oleh sebab itu mari kita sadari, kita jadi anak muda. Kalau aku berbuat, ketika kita melakukan ini, oh iya, ini akan membawa ke pengadilan. Ketika kita melakukan ini, kita akan diadili seperti ini. Saudara dikasih Tuhan, mari kita renungkan kembali hidup kita. Apakah kita sebagai anak-anak muda saat ini sudah relevan gak sama Tuhan? Hidup kita tuh sebenarnya bermakna gak? Hidup yang kita kejar selama ini kesia-siaan atau hal yang berguna? Siapa yang kita kejar saat ini? Dunia atau Tuhan? Apakah hidup kita sudah bermakna? Seringkali kita itu dengan sengaja mengabaikan Tuhan. Kalau dibilang lupa, munafik sih kalau dibilang lupa. Tapi kita dengan sengaja mengabaikan Tuhan. Karena apa? Karena kita cuma mengejar cita-cita kita. Kita cuma mengejar kekayaan. Kita cuma mengejar pekerjaan. Kita mau mengejar jabatan. Kita mau mengejar dunia ini. Oleh sebab itu, kita dengan sengaja meninggalkan Tuhan. Saya juga pernah seperti itu. Saya nggak mau bilang orang lain. Saya pernah seperti itu. Gara-gara tugas, sudah deadline, besok harus dikumpul, satu harian nggak doa. Bukan karena nggak tahu, bukan karena lupa doa, tahu, tapi sengaja dilupain, sengaja diabaikan. Kita juga sering karena pekerjaan sengaja kita lupakan Tuhan, bukan lupa. Betapa mirisnya perlakuan kita terhadap kepada Tuhan. Kita abaikan cuma karena keinginan kita, cuma karena yang kita rasa itu benar, bukan karena kata Tuhan benar. Pemuda yang dikasihi Tuhan, mencari cita-cita itu baik, cari pekerjaan itu baik, mengejar harta itu baik. Mungkin ada yang kita berpikir seperti ini, aku nggak ke gereja pun sukses, aku nggak ke gereja pun banyak waktu, pintar aku, berprestasi aku. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau itu yang kita pandang, kalau seperti itu mindset kita, banyak orang di sana, orang ateis nggak percaya Tuhan, lebih kaya jauh daripada kita. Bill Gates kaya luar biasa. Tapi apa? Ketika kita mendapat sesuatu itu bukan karena relevan dengan Tuhan, banyak orang kita tiba-tiba hilang, tiba-tiba habis. Karena apa? Karena dicuri, karena boros, kita nggak punya hikmat mempergunakan uang. Kekayaan kita tiba-tiba hilang karena sakit. Kenapa? Nggak relevan sama Tuhan. Atau mungkin kita berpikir gini, nggak ada, hidupku mulus-mulus, aku jangan nggak pernah kasih berkeluhan, nggak pernah apa, tapi hidupku mulus, nggak pernah aku gagal, nggak pernah. Tapi apa? Nggak ada keselamatan. Kita bisa punya semua yang ada di dunia ini, kita bisa punya semua punya kita, nggak ada lagi punya orang, semua dunia atas nama Grace Sibarani, nggak ada lagi, semuanya di dunia ini numpang, tapi nggak relevan dengan Tuhan. Untuk apa kita punya semua tapi nyawa kita hilang, tapi kita nggak selamat. Tapi kan katanya keselamatan bukan karena perbuatan, tapi katanya keselamatan anugerah Allah, benar. Tapi ketika kamu mengabaikan keselamatan, ketika kita tidak mengerjakan keselamatan hanya karena kita tidak memprioritaskan Tuhan, karena kita memprioritaskan dunia, keselamatan bisa hilang. Ya nggak logis dong, kamu bilang diselamatkan tapi kita hidup out-outan, kita tetap hidup dalam dosa. Bagaimana kita bisa diselamatkan? Oleh Tuhan, kalau itu Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Oleh itu di masa muda ini mari kita renungkan lagi, apakah hidup kita ini udah bermakna? Apa yang selama ini kita kejar? Apakah Tuhan? Atau cuma cita-cita kita? Atau cuma pekerjaan kita? Cuma uang kita kejar? Adalah sia-siaan. Oleh sebab itu jangan sia-siakan masa muda kita, amin. Di masa muda mari kerjakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari pandang Tuhan, sebab di dalam Tuhan masa muda kita jangan sia-sia, amin. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Sekalipun kami anak-anakmu yang jahat ini seringkali melupakan Engkau, seringkali kami mengabaikan Engkau hanya karena dunia yang sia-sia ini Tuhan. Tapi sekalipun demikian, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan Bapa. Kami bersyukur
Tuhan terus memberkati. Selalu